kemenangan ke-9 kalinya untuk Onyx atau kemenangan ke-5 kalinya untuk Geek Slate? Kira-kira? Kira-kira nih. Kira-kira? Ini Sonic masih bersemangat sekali. Yap. Kita mau bertanya apakah mereka akan mendengar atau tidak. Tapi sekarang waktunya Land of Dawn membuktikan game ketiga akan menjadi milik Onyx atau Geek Slate. Tuh, Wah lihat ini suaranya. pendukungnya Sonic sih. It's Onyx time. Nah itu dia, it's Onyx time. Jadi langsung saja antara Geek dan juga Onyx, let's go. Let's go. Karena ini udah menjadi best of one ya. Siapapun yang memenangkan game ini akan bisa memecahkan win streak satu sama lain. Dan kita bisa melihat juga di area bottom lane nampaknya udah terjadi adanya keramaian. Cewek yang bakal dibabysit oleh Keyboy. Dan inilah keuntungan dari Kadera. Dia punya models. Dia punya adanya teritori yang nyaman juga sebagai satu sasak summoner. Dan sekarang pressure-nya nggak terlihat terlalu besar juga. Tapi lihat Baloy yang benar-benar di zoning abis-abisan oleh Keyboy. Cuman sekalinya nanti ya Lancelot emang nabrakin ke arah dia, Tonrosnya bisa masuk damage-nya. Kalau memang momentumnya kurang, Phantom Execution pun bisa menabrak gitu loh. Jadi untuk sekarang, dari pattern farming yang terlihat dari Geek dan juga Onyx, mereka semua masih aman harusnya di dalam area masing-masing. Tapi Keyboy siap untuk memberikan dukungan, siap untuk memberikan sebuah backupan. Dengan ada Ring of Order tadi yang udah dikeluarkan untungnya tidak kena. Tapi Luke dan juga Boots berada di dalam satu landing yang sama kembali. Lihat Kadera nge-freeze minionnya. Coba untuk nahan dulu. Yep. Biar nantinya cewek nggak dapetin stack dan juga leveling. Dan kita bisa lihat Kadera lagi dan lagi pede banget pakai skin MLBB X Jujutsu Kaisen. Karena emang bagus banget Bu, serius. Benar. Bagus banget, animasinya luar biasa. Apalagi kalau Go Away dikeluarkan tuh, modelsnya dikeluarin itu lucu banget tuh di depan tuh. Yap. Anggun ya Melisanya. Iya Anggun. Kayak buku ya Anggunnya. Oke, tapi wow Jana dapetin satu buah gold crab. Dan Yep. lihat aksi recall yang mau saja dilakukan oleh cewek ini mulai keganggu terus-menerus. Pokingnya ini lumayan membuat dari Onyx agak sedikit kecicil sedikit demi sedikit. Tapi kita melihat adanya perbedaan. Gak terlalu main di area gold sehingga ini Kadera bisa dapat space tuh. Yap. Mereka semua sekarang terfokus untuk bisa mendapatkan ke arah turtle. Karena biasanya ini langsung terbuktikan dengan adanya kontes di turtle yang pertama. Dan ini game akan kelihatan ke arah mana nantinya. Apa ya udah mengeluarkan lagi ke arah ke altar. Namun Sarsnya juga udah mengeluarkan ke altar yang sama. Turtle-nya masih dicuekin begitu saja. Tapi untuk sekarang turtle-nya berhasil diamankan pula oleh Kairi. Dan mereka melakukan pertempuran kembali. Jana Kitty tertinggal sendiri di bagian belakang. Tapi Jana Kitty masih berhasil kabur. Baloyski dan juga Aboy. Tidak ada satu orang pun yang berhasil ditumbangkan sejauh ini. Ini pilihan untuk adanya IMU banyak banget loh. Mau Final Slash, mau Cult Altar atau mau Wild Charge. Yep. Kalau mau backup bisa ke Cult Altar, kalau mau inisiasi bisa ke Wild Charge. Dan itu impactnya sama-sama besar di dalam satu buat team fight. Ya di Wild Charge, di Divine Judgment. Sebel nggak? Banget. Pilih mana? Udah kejeduk ditarik ya kan. Ditarik ulur aja hari-hari. Tapi untuk saat ini Onyx bisa mendapatkan keunggulannya dengan adanya turtle yang didapetin. Dan sejauh ini memang belum ada first blood. Tapi Onyx benar-benar main coba objektif terus-menerus. Kayak di game yang kedua, gak banyak team fight. Itu dia Baloy tadi menabrakkan dengan Wild Charge dan connect ke arah dari Keyboy. Keyboynya berhasil langsung diambil tapi Aboy menarik ke arah Sansnya. Langsung aja berada di dalam satu ruangan ataupun satu ruang lingkup yang mengerikan. Di mana damage tadi beberapa kali udah masuk ke dalam tubuhnya. Untungnya Sans masih bisa berhasil kabur dari tersebut. Tapi Kairi dengan satu puncher yang dia miliki masih berhasil. Langsung sat-sat selamat. Yap, masih bisa mundur. Geek Slate udah bisa dapetin satu buah poin eliminasi. Ini akan mencoba nabung lagi. Dan pastinya juga menabung kesempatan untuk bisa memenangkan skin MLBB dari Grab mulai 18 Maret. 18 Maret ingat ya teman-teman ya. Ada QR code-nya di situ langsung sikat miring aja. Disikat aja langsung di scan ya. Tapi untuk saat ini kita kembali lagi kepada gamenya. Turtle sesaat lagi bakal muncul. Pengendalian mapping dari Onyx begitu mengerikan sih. Membuat dari Geek Slate agak sedikit harus berhati-hati. Karena rerumputannya ini bakal bisa jadi gak aman. Karena efek suppress yang pasti
itu akan menghantui mereka. Waduh, Jana bersembunyi dalam rumputan, masih sabar, masih santai, belum ada invasi dari kedua tim yang akan mereka lakukan. Dan sekarang fokusnya adalah ke area dari Turtle. Mereka menurut fokus terhadap Baloiski yang bisa kapan aja mengeluarkan ke arah Wild Charge, tapi Jana Kitty langsung dihadang oleh Burs. Ada Luke di bagian belakang, Baloiski berusaha dan juga bergabung untuk bisa mendapatkan lagi ke arah pergerakan dari Bur, tapi Burnya belum mengeluarkan Inferno-nya, di mana untuk sekarang Inferno-nya berhasil langsung dikeluarkan. Jana Kitty berhasil ditarik dengan adanya Keyboy, hanya saja tidak ada pola damage, tapi Turtle-nya berhasil diamankan dengan adanya pertukaran lewat Boots. Lama banget loh. Nahannya lama banget loh Boots-nya. Pakai Inferno juga, ditambah lagi dia punya Vengeance-nya. Nahannya lama banget dan itu adalah space yang diberikan untuk Kairi bisa mengeksekusi Turtle yang kedua. Dan walaupun Boots-nya tumbang, masih bisa dibilang keuntungan dipegang oleh Onyx. Dengan sekarang menuju ke arah 800 network yang diunggulkan pula. Pressure demi pressure juga udah mulai terasa. Dan lihat Kairi udah mulai crossing ke arah orange buff-nya. Jana Kitty dikit lagi Petrina, tapi Boots berhasil dihancurkan kembali. Ada beberapa mystery info dan itu pun menyelamatkan pergerakan dari Jana Kitty, tapi tetap tidak. Itu pun tidak kuat untuk bisa menahan damage yang dikeluarkan oleh Sun, di mana damage-nya sudah cukup sakit. Plus satu flicker terlihat harus dikeluarkan daripada dikibas oleh Luke. Dan Jana harus tumbang untuk pertama kalinya. Damage dari Arcane Shade Shadow Strike-nya ini juga udah mulai terasa, tapi ini dia prediksinya. Pak Pulung kembali. Kebetulan ya kita di sini lagi deket banget sama Sonic ya. Iya. Nah, apa sih manggil-manggil? Prediksi adalah sebuah prediksi. Tidak apa. Lucu banget ke belakang nih. Ngelihat layarnya di depan nih. Mau ngintip dari layar caster. Oke, fokus lagi Kadera di bawah. Masih adem ayem aja ya antar sesama dari God Laner ini loh. Baloiski terkena efek dari Ring of Order. Ada efek dari Pen langsung dikeluarkan pula. Barrier sejauh ini dikeluarkan, tapi cewek kehilangan dari stacknya harusnya. Yap, tapi kita bisa lihat juga satu tertarik di arah top lane udah hancur. Di tangan Geekslate. Mencoba untuk membayarkan objektif. Coba dapetin beberapa keuntungan yang bisa didapetin. Cewek damage-nya di sini juga cukup besar dengan gold terbesar yang dimiliki. Tapi lihat pokingannya sakit banget. Poking-pokingnya itu loh. Emang sih judulnya dicolok, tapi ini next level poking ujung-ujungnya, bukan, damage-nya juga udah bukan main-main lagi. Tapi itu power dari Sans gak sih? Iya. Dia memang lebih ke arah tipikal mid lane yang poking. Waduh, tuh kena lagi tuh karena beberapa orang langsung dikipas begitu saja. Tapi Luke sedikit lagi Petrisa flick kerja. Sans berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah Luke, tapi Aboy berusaha untuk bisa mendapatkan Luke. Dan ada satu kehalatan gimana untuk kali ini dari Luke yang berhasil langsung selamat. Baloiski berusaha untuk pergi dari tersebut, tapi Kadera dengan satu Mothersnya berusaha untuk bisa melindungi. Tapi di bagian tengah akankah mereka berhasil untuk mendapatkan lagi ke arah satu outer turret. Ada pergerakan yang dilakukan, namun untuk sekarang Keyboy-nya berhasil langsung dihancurkan. Baloiski dengan satu konsen sedikit lagi, Sansya masih bisa bertahan, belum ada yang tumbang dari sisi objektif. Yap, Jana ditukar oleh Keyboy, Godland ditukar dengan Roamer. Ini bukan hal yang setimpal sehingga Onyx mereka bisa dapetin keunggulannya. Itu pun yang dilakukan oleh Geekslate. Mereka mau coba untuk mempertahankan satu outer turret yang sangat-sangat mahal. Karena kalau udah hancur ini bakal fatal banget. Rerumputan di area river depan sana ini bakal bahaya banget kalau misalkan satu outer turret tersebut hancur. Nantinya trapping yang dilakukan oleh Keyboy ataupun Sans yang nantinya akan memiliki adanya wall charge, ini bakal jadi ancaman besar untuk Geekslate. Wih, ini concernnya sendirian aja ya. Sendirian menghadapi dunia dari situ. Mungkin dia kiper sendiri. Iya. Kenapa kiper? Sendirian terus biasa dibilang. Kaget lagi, gue kaget lagi. Lanjut lagi, Baloiski masih mapping terus. Razia terus, sweeping terus, pokoknya kemanapun, ke dalam rumput manapun harus dia cari di mana pergerakan dari Keyboy. Harus, karena ini Keyboy bahaya banget kalau misalkan dapetin tempat yang nyaman untuk bersembunyi. Trapping kayak gini nih yang membuat akhirnya dia nggak perlu menghadirkan dirinya. Ring of Order aja dibuka, keberadaannya bakal membuka rumputan sekitar. Cuma di bagian atas sepertinya Cloud akan berusaha untuk bisa menghadirkan ataupun menumbangkan ke arah satu outer turret. Dan benar saja outer turretnya berhasil langsung dilenyapkan. Dan Kadera sekarang berhadapan 1v1 situation bersama dengan cewek. Dimana untuk cewek sekarang malah unggul dari sisi levelnya. Cewek unggul dan bahkan lihat dorongan dari minion di arah bottom lane juga ini menjadi PR lagi. Dan Lord yang pertama, Lord Camp by Samsung Galaxy S23 sekarang udah muncul di menit yang ke-9. Walaupun Lord yang belum enhance, gimana cara dari Onyx mencoba dominasi game ini?
terlihat sangat besar dan potensi Lord ini bisa diamankan juga gede banget. Karena kalau mau kontes ini bakal high risk, high reward. Yap. Sekarang ada Janna Kitty ingin masuk ke dalam area dari Lord tersebut. Keyboy melihat dari kejauhan. Ada Kairi yang standby juga di dalam area Lord tersebut. Ada barir yang dikeluarkan. Akankah Lordnya kali ini kereset, tapi barusan ada konsel yang memang sudah dikeluarkan pula Kadera. Berusaha untuk bisa menghantarkan damage-nya dengan mengenakan langsung ke arah Madus, ke arah beberapa player dimiliki oleh Onyx. Tapi Lordnya sedikit lagi HP tersisa. Pertempuran yang kembali terjadi dengan kali ini. Ada Kelata yang udah langsung dikeluarkan. Ada dua Kelata secara bersama langsung dikeluarkan begitu saja. Tapi sekarang sedikit lagi HP dari Lord tersebut. Siapa yang akan mendapatkan Lord ini? Lalu ternyata Keyboy-nya berhasil dihancurkan. Tapi Lordnya dimiliki oleh Kairi. Bahkan Janna Kitty-nya dirubuhkan. Satu tukar satu dan peraduan retribution di antara kedua jagoan. Tapi Luke gak bisa bertahan karena efek Terrifying loh. efek Terrifying dia gak bisa mengeluarkan skill. Dan akhirnya di saat dia gak ngapa-ngapain, damage per second dari cewek juga udah kenceng banget. Yep. Sehingga akhirnya udah ke meltdown. Dua player hilang bersamaan dengan Lord yang sudah didapatkan oleh Onyx. Ini bakal menjadi pressure besar dan objektif satu altar di tengah bakal jadi target selanjutnya harusnya. Yap, outer turret di area mid akan menjadi target selanjutnya dan sedikit lagi. Dan benar saja, cewek udah berhasil menumbangkan outer turret tersebut. Ada pundi-pundi gol tambahan lagi yang akan mereka dapatkan. Tapi efek Terrifying di sini emang menghancurkan momentum banget ya. Galau dia langsung. Galau, udah bingung mau ngapain. Ya galau. Agak pusing sedikit ya. Maju salah, mundur salah. Seperti terhipnotis gitu. Namun di bagian bawah, ini turretnya kembali berhasil dihancurkan Onyx. Menang dari sisi objektif. Terlihat 5.700, 5.800 itulah poin sekarang ataupun gold sekarang. Perbedaan di antara kedua tim ini. Yap, inner turret di arah tengah juga sesaat lagi bakal coba untuk dihancurkan. Tersisa 3 base turret dan Lord pun masih belum bisa ditangkal oleh Geekslate. Pressure-nya gede banget, dominasi kembali terjadi di game yang ketiga. Reset yang benar-benar cepat banget dan begitu mengerikan. Bisa diamankan oleh Onyx dan Geekslate mereka harus melakukan posisi defense terlebih dahulu. Yep. Namun untuk sekarang mereka semua masih nunggu aja di bagian luar. Bahkan dari ceweknya ya. Cewek. Wah, kehilangan stack nih cewek. Cewek kehilangan stack, harus menahan lagi, harus mencari lagi. Namun barusan berhasil didapatkan pula. Ada satu Battle Mirror Image di bagian atas. Wave Minion akan hadir dan juga menabrak. Mereka hanya saling berpandang-pandangan walaupun ada satu buah dinding yang memisahkan mereka untuk kali ini. Yap. Dan masih coba untuk dipaksa. Wih, kena tuh. What? Wall charge. Oke, Keyboy menjadi korban lewat sebuah pick up yang benar-benar terjadi dengan sangat cepat. Dan sekarang mungkin waktunya untuk pemain dari Geekslate keluar dari base-nya, keluar dari area defensifnya, mencoba untuk bisa membalikan keadaan. Karena wall charge ini memang cukup mengerikan ya. 1,8 detik kena efek stun, gak bisa ngapa-ngapain. Dan juga tadi memang Keyboy tepat berada di depan base turret arah top lane. Sehingga langsung di commit dan akhirnya Geekslate masih mencoba untuk keluar dari kandangnya. Dan bisa mendapatkan beberapa farmingan dari area jungle yang masih tersedia. In-game equipment by Dunia Games sudah bisa kita intip juga. 9.000 network yang sudah diamankan oleh Cloud, oleh cewek. Demon Hunter Sword, ada Golden Staff, Corrosion dan juga Wind of Nature. Udah secure banget dan ada Steel-like Plates yang nantinya bakal dirubah mungkin ke item defense Immortality. Dan juga di sini ada perbedaan satu item dari Kadera. Di mana Kaderanya Corrosion, Demon Hunter Sword dan juga Wind of Nature. Terlihat perbedaan item yang sebegitu signifikannya. Dan bahkan kita bisa lihat juga lagi-lagi defensive build yang dilakukan oleh Boots di sana menjadi frontliner yang begitu tebal dan begitu kuat sehingga seringkali menciptakan space. Ini ada sebuah pick up loh, ini ada pick up nih, namun di tempat yang berbeda Kadera ini berhasil didapatkan loh. Ini menjadi sebuah keunggulan lagi untuk Onyx di mana mereka udah tidak memiliki lagi. Ini dari Geeknya udah gak memiliki lagi Kadera sekarang. Onyxnya siap untuk langsung mengajar habis-habisan dan look ya. Ada 1, 2, 3 orang mendarat langsung hancur. Lordnya di tempat yang berbeda udah diambil pula. Geek hanya menyisakan 2 orang sekaligus, kaget loh kita. Kaget banget. Dan tadi ada Cold Altar yang tercopy oleh Suns yang akhirnya menyelamatkan teamfight tersebut. Wah, ini benar-benar Onyx mendadak bisa membuat sebuah kejutan kembali dan sekarang Abuaya pun langsung menghilang. Hanya tinggal menunggu Wave Minion hadir. Mereka siap untuk mendapatkan kemenangan lagi di match kali ini. Oke, dan masih coba untuk menahan dulu. Geekslate mereka udah mulai hadir satu persatu, udah mulai respawn. Masih mencoba untuk melakukan posisi defense-nya. Base turret di arah bawah bakal coba untuk dipertahankan sekuat tenaga oleh teman-teman dari Geekslate. Yep. Lord in hand, ini bakal berjalan di arah atas. Mereka harus bisa nahan dan positioning
Dan juga timing dari Cloud Altar Aboy ini bakal jadi perhitungan yang harus benar-benar tepat. Waduh, Kairi siap aja nih untuk langsung menabrak bagian belakang yang dimiliki oleh pemain dari Gixxer. Lordnya udah mulai masuk. Jana Kitty, Asura auranya udah mulai connect akan ke mereka langsung berfokus untuk bisa mendapat lagi kemenangan di game yang ketiga ini. Dan benar saja, coba lihat bestaratnya. Sedikit lagi FPT sudah benar. Onyx, again and again and again and again. Onyx masih terlalu tinggi untuk digapai. Raja Langit masih menguasai. Win streak dari Geek Fam pun harus terhenti di 4 kemenangannya. Kemenangan lagi, dan lagi. 9 match tanpa terkalahkan sama sekali. Dejavu di leg yang pertama. Geek sempat unggul di game yang pertama. Yap. Tapi reverse sweep terjadi dan reverse-nya begitu mengerikan. Gamenya nggak ada yang nyampe di atas 15 menit. 2 game cepat semua loh. Dengan menangnya match ini berarti